Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Hendrik Bun dari Atlanta, USA. Beliau akan memandu untuk tanya jawab diskusi pada malam hari ini. Untuk itu, Bapak Hendrik, saya silakan. Hidup juga sia-sia, nggak tahu apa-apa, repot itu. Repot nggak sih kira-kira kalau hidup kayak begitu? Saya jamin repot. Ya. Lagi yang kita bicara yang secara umum ya, orang bekerja misalnya. Nah, saya ganti komputer sementara. Supaya seru. Mana yang coba? Suara saya jelas ya. Jadi kita hidup, ya. Kita hidup. Untuk apa sih kita hidup? Hidup kita berapa lama sih? Anggaplah 100 tahun dikasih sama Tuhan, 100 tahun. Ya. Hidup kita 100 tahun ngapain? Kayak dari nol dipelihara orang tua sampai umur berapa? Sampai lulus kuliah, kerja. Nah, dari kerja kita sudah lepas dari orang tua. Berapa? Anggap umur 20 sudah mulai bekerja. Dari 20 sampai umur berapa? 30 ya. Ada yang bekerja, ada yang sudah menikah bahkan ya, umur 27. Katanya yang paling bagus umur 27. Saya dengar orang menikah umur 27 paling bagus. Saya beneran 27 menikah. Saya pakai itu 27 saya menikah. Ternyata dibilang bagus juga enggak. Ya, tapi ya saya bersyukur sama Tuhan kalau saya itu dikasih kesempatan menikah umur 27 ya. Sehingga banyak memori-memorinya ya. Ada yang bilang, tunggu punya rumah dulu, punya ini, punya ono, punya ini, baru nikah. 60 baru punya ini, ono, ini baru nikah 60. Calon istrinya yang 59 ntar. Nggak usah apa-apa juga, percuma ya. Jadi sebenarnya kita nih, apalagi yang hidupnya kerja nih, hidupnya kerja. Satu hari kerja 8 jam. Makan cuma 15 menit. Kerja semua. Ya. Udah gitu istirahat kira-kira 4 jam lah ya. Udah gitu tidur. Melek mata kerja. Tidur. Kerja dari 7 hari kerjanya 6 hari. Liburan 1 hari. Ya. Liburan cuma 1 hari. Hari Minggu doang. Atau Sabtu 2 hari. Dari 7 hari cuma libur 2 hari. Sisanya kerja semua. Ya. Terus dalam 1 tahun dikasih kesempatan berlibur cuma 2 minggu. Berlibur cuma 2 minggu. Masuk kerja lagi. Ya. Kita benar-benar menikmati hidup kita nih, ya, pada saat kita di ranjang alias di rumah sakit. Kita nikmatin itu. Kenapa? Kerja enggak, apa enggak? Kerjanya cuma istirahat, tidur, istirahat di rumah sakit. Ya. Jadi kita ini sebenarnya hidup untuk apa? Kenapa Tuhan ciptaan kita? Kalau kita ini harus berdosa terus, kita harus jatuh dalam dosa terus katanya. Nah, ini kita bicara orang yang belum kenal Tuhan ya. Kalau kita sudah kenal Tuhan, kenapa Tuhan ciptaan saya? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Padahal ada semua di depan mata, tapi nggak boleh. Gitu. Jadi gimana? Ya. Apa sih maunya Tuhan untuk saya? Atau apa sih yang saya lakukan, yang harus saya lakukan untuk Tuhan itu apa sih? Pikir nggak gitu? Pernah nggak kita berpikir begitu? Ya. Apalagi yang umurnya udah mulai masuk 50. Orang ulang tahun 50 bukan senang sebenarnya. Mulai mikir, aduh, umur 50 nih. Kalau Tuhan kasih saya kekuatan ya maksimum 100. Berarti saya udah separuh jalan. Ya. Ini mau ngapain 50 ke 100 gimana nih? Nggak ada orang dari umur 50 sampai umur 100 tambah kuat, nggak ada. Stamina turun. Dan saya udah ngerasain. Ya. Udah ngerasain stamina saya turun, beneran.
Dulu saya bisa angkat, wih ini all kuat. Sekarang, aduh, mesti pakai alat, pakai ini. Nggak kuat. Badan boleh gede, tapi tenaganya nggak ada. Terbukti, stamina turun. Apalagi yang udah umur 70. Coba disuruh angkat ini, angkat gentong. Kuat nggak? Dulu mau umur 25, jangankan gentong. Suami aja diangkut, digotong. Ya, gitu. Jadi, gimana? Ya. Lalu bahkan ada yang dikasih anak. Aduh, dikasih anak, mau ngapain nih? Dia mau diapain ini anak? Harus apa? Nanti ke depannya untuk apa? Kita nge-set fondasinya gimana? Ya. Maka dari itu, pertanyaan-pertanyaan demikian ya, harus kita pikirkan. Lalu apa kata firman Tuhan tentang demikian? Tentang hal-hal demikian. Ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, kita lihat. Kita mengalir saja apa yang Tuhan mau kasih tahu kita tentang hidup kita. Ya. Jadi nggak ada persiapan. Jadi saya hanya pembukaan. Begitu silakan kasih saya pertanyaan atau kepada Pak Freddy pertanyaannya. Siapa saja boleh jawab. Yang bisa menjawab silakan. Jangan saya aja. Kita harus bisa belajar. Belajarnya gini. Kalau kita belajar sekarang seperti kita ini udah 3 tahun belajar, tentu banyak firman Tuhan yang masuk dalam kepala kita. Masa dari 1000 firman Tuhan atau dari 100 firman Tuhan 10% nggak masuk, harus masuk. Ya. Di mana? Di mana ayat buku yang ngomong selalu tentang kehidupan? Ada yang tahu? Satu orang? Buku tentang kehidupan. Apa sih manusia ini hidup gimana sih? Apa sih mau ngapain sih? Di mana bukunya? Dari semua nih, dari semua buku nih ada di mana? Ada yang tahu? Kata guru-guru ya sekolah dulu, kalau sekolah guru ngomong gini, kalau murid diem itu ada 2 macam. Amsal, Satu, Amsal, Amsal, apa? Amsal, Pak. Amsal. Amsal itu tentang hikmat, tentang bagaimana hidup berhikmat. Tapi tentang hidup, bagaimana hidup, kenapa hidup begini, kenapa hidup begitu, itu betul Pak. Pokoknya saya jawab sudah betul, 100 nilainya. Ada yang lain? Bukan suatu kebetulan, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung ini nongkrong bertiga. Ya, bukan satu kebetulan. Pengkhotbah juga apa? Pengkhotbah Bahwa biasanya. semua di bawah kolong langit itu sia-sia. Itu Nah bicara ini, tentang hidup kan? nah ini satu-satunya buku tentang hidup itu Pengkhotbah. Nggak kebetulan Amsal, Pengkhotbah, sama Kidung Agung nyambung. Nggak kebetulan. Tapi memang di-set begitu. Ya, bingung saya juga kalau kita baca. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat Amsal bicara mengenai bagaimana hidup berhikmat. Hidup berhikmat itu gimana? Hikmat yang dari Tuhan tuh gimana? Hidup tuh harus gimana? Mempelajari hidup gimana? Begini, 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 gini. Tapi pada saat sudah mengerti tentang hikmat, orang yang sama nih yang nulis, Salomo. Ya, ya. Perkataan pengkhotbah anak Daud pasti Salomo. Orang yang sama ngomong semuanya sia-sia. Kita baca baik-baik. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kata saya, katanya, kata Salomo. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Yang tadi saya bilang, kerja 8 jam satu hari, istirahat nonton TV 4 jam, sisanya tidur, bangun pagi kerja lagi. Ya, dalam 1 minggu kerja 5 hari, 2 hari istirahat. Cuma 2 hari nikmatinnya. Dari 7 hari yang Tuhan kasih, cuma 2 hari yang dinikmatin. Dari setahun dikasih 2 minggu libur sama perusahaan untuk jalan-jalan. Dari setahun 365 hari cuma dikasih 14 hari. Gunanya buat apa? Nih pertanyaannya. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap aja ada. Artinya apa? Dulu kita masih kecil punya kakek hilang. Karena udah besar, bapak hilang. Tinggal kita nunggu hilang. Matahari terbit, matahari terbenam, terburu-buru menuju tempat terbit kembali. Naik turun, naik turun, naik turun. Gitu aja. Angin bertiup, segala macam. Ini bicara mengenai alam semesta. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga penuh. Bingung dia.
Semua sungai mengalir ke laut, tapi lautnya nggak pernah penuh. Diemnya segitu. Karena apa? Laut diambil sama awan, jadi hujan turun ke sungai turun lagi ke laut, muter. Ya. Seumur hidup muter. Segala sesuatu menjemukan. Sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga nggak puas mendengar. Mata manusia nggak kenyang melihat, mau ya lihat yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang nggak pernah dilihat mau dilihat, yang bahkan ada yang aneh-aneh mau dilihat. Kuping udah dengar firman Tuhan, nggak mau denger yang lain. Wah, nggak pernah puas. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Ingat, apa yang kita pernah punya sekarang, kalau bicara mengenai ayat ini, sudah pernah ada dulu. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Pak, instruksi. Silakan. Apa yang pernah ada sudah ada sebelumnya. Apakah ini tidak kategori reinkarnasi? Kalau reinkarnasi kita bicara mengenai kan manusianya, Pak. Kalau ini kan apa yang ada ini kan artinya ya mungkin teknologi. Tapi kalau dibilang reinkarnasi, kita bicara sekarang reinkarnasi ya. Kita putus dulu. Di sini siapa yang percaya reinkarnasi? Ya mungkin ada yang percaya cuman nggak berani ngomong karena sudah Kristen. Tapi kalau kita bicara reinkarnasi, itu banyak dalam hidup saya. Ya. Lalu saya mati. Menurut agama yang percaya tentang reinkarnasi, bahwa kita ini diukur dosanya. Kalau dosanya makin berat, maka kita akan jadi binatang yang berbeda-beda. Oke? Contoh, dosa saya berat sekali. Saya jadi seekor, misalnya gajah. Gitu ya. Nanti karena saya dituntut untuk menjadi gajah, saya banyak masalah, gini, lalu mati sebagai gajah, karena sudah melengkapi kualifikasi sebagai gajah, sekarang turun jadi sapi. Sapi membantu manusia, ya. Kerja mati-matian sampai mati. Kembali lagi jadi lebih turun lagi dosanya mengecil. Jadi seekor anjing tetap bekerja untuk manusia. Ya. Terus kecil sampai jadi nyamuk lagi terbang ditepok mati. Lalu diberikanlah kesempatan untuk lahir kembali. Lahir kembali. Ya. Dengan tujuan memperbaiki apa yang sudah dilakukan dulu. Pertanyaan terbesarnya, bisa nggak orang yang sudah reinkarnasi memperbaiki kesalahan yang dulu? Ada nggak orang, misalnya nih, SD kelas 1 ngebohong. Tapi SD kelas 1 sama SMP kelas 1 ngebohongnya bagusan mana? Bagusan SD 1 apa kelas SMP 1? Tentu bagusan SMP 1 lebih lihai. SMA 1 tambah canggih ngebohongnya. Kuliah nggak ada yang tahu kalau dia lagi ngebohong. Artinya apa? Dia berkembang. Makanya firman Tuhan nggak pernah bohong, nggak pernah salah. Bahwa dosa itu berkembang. Dia makin hari makin nggak kelihatan. Sampai orang nggak tahu kalau dia lagi berbuat dosa. Sampai harus diturunkan hukum Taurat. Ngasih tahu, itu dosa. Jadi dari dia kecil sampai dia besar, setelah dia reinkarnasi, dia bukan memperbaiki dosa. Bahkan dosanya makin membesar. Makin canggih. Lalu mati jadi apa lagi? Masa jadi gajah lagi? Kapan masuk surganya? Dan itu kan berulang. Apakah itu yang dimaksud dengan Salomo? I don't think so. Ya, itu reinkarnasi, Pak. Oke, lanjut. Thank you Pak. Masuk akal. Ya. Make sense. Jadi nggak mungkin, manusia itu nggak mungkin memperbaiki dirinya walaupun diberikan reinkarnasi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Artinya apa? Orang membuat dosa di dulu sekarang dibuat lagi, nggak berubah gitu aja. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini yang baru? Nggak ada. Tapi itu udah ada dulu. Lama sebelum kita ada, dia bilang. Jadi sebelum ini Salomo pernah ketemu mungkin teknologi begini, udah ada dulu. Ya.
Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ya. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. Kita disuruh belajar hikmat, tapi kata Salomo punya hikmat sia-sia. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit ini. Dia karena diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Pekerjaan yang menyusahkan untuk diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu sia-sia, usaha menjaring angin. Yang bengkong gak dapat lurus, dan yang tidak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat, lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku dan memahami hikmat dari pengetahuan, kebodohan, dan kebebalan. Tapi aku sadar bahwa hal ini pun usaha menjaring angin alias sia-sia. Kenapa? Karena di dalam banyak hikmat, makin banyak susah hati. Siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Artinya apa? Banyak tahu juga banyak masalah. Jadi mesti ngapain dong? Mesti ngapain dong? Ya. Hikmat sia-sia. Jadi orang bodoh juga sia-sia. Ya, nggak usah panjang-panjang, ke belakangnya, ke bawah langsung. Ya, kita lihat apa yang dikatakan. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan senang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi kalau orang bisa senang-senang, bisa makan, bisa minum, segala macam, itu pun dari Tuhan. Ini kita potong, ini ada panjang, tapi saya langsung ke bawah. Karena saya pernah baca buku ini, jadi saya masih ingat, masih hafal, saya tahu kira-kira ceritanya begini. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Artinya apa? Siapa bisa makan, menikmati yang namanya babi sei, menikmati yang namanya tadi, ngomong apa tadi? Combro atau apa tadi? Ngomong. Makan apa namanya tadi? Rawon. Makan rawon. Di sini siapa yang kena COVID makan rawon enak minta ampun? Ada? Atau kena sakit yang aduh nggak enak badannya, makan rawon, dikasih makan rawon terenak se-Indonesia. Apa jadi enak? Nggak enak. Makan rawon, walaupun rawonnya rawon abang-abang biasa, yang ya nggak terkenal di seluruh Indonesia, tapi rawon biasa. Tapi kalau lagi lapar banget, itu jadi rawon terenak di dunia, benar. Tapi kalau sakit, dikasih makanan paling enak di dunia, paling mahal di dunia juga nggak enak, nggak rasa lidahnya. Karena apa? Karena Tuhan campur tangan. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang lain. Yaitu orang yang dikenan Allah. Jadi kalau orang berdosa, cari duit setengah mati, duitnya dikasih kita, orang-orang yang berkenan kepadanya. Itulah tujuan hidup kita. Berkenan padanya. Oke? Sekarang saya pindah handphone karena saya harus pergi kerja. Jadi kalau ada apa-apa silakan tanya. Jadi sampai situ, nah, kita dapat pemikiran. Silakan. Saya sudah selesai, nggak usah panjang-panjang. Kalau kepanjangan nanti bosan lihatnya. Apalagi saya kumisnya palsu, ya. Jadi nggak seru, ya. Oke. Nah, saya sambil jalan karena sudah mau terlambat kerjanya. Ini namanya ora et labora. Bekerja sambil belajar. Itu pun sia-sia. Berdoa. Itu pun sia-sia, betul. Kenapa sia-sia? Karena sambil kerja mana ada yang bisa belajar. Jadi konsentrasinya agak berkurang. Yos. Ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan apa? Kalau dikatakan itu pun sia-sia, segala sesuatu itu adalah sia-sia.
Jadi untuk apa Tuhan ciptakan kita? Keberadaan kita. Hidup berkenan kepadanya. Ini sudah dijawab. Kita harus hidup berkenan kepadanya. Karena kalau kita hidup berkenan kepadanya, segala kekayaan bangsa-bangsa diberi orang-orang yang dikenannya. Itu kata Salomo, bukan kata saya. Itu pertanyaan yang umurnya udah 4.000 tahun. Bukan pertanyaan baru, pertanyaan klasik. Segala pertanyaan yang kita ajukan di dalam hidup kita, itu pertanyaan klasik. Dan itu berhubungan Pertanyaan yang dengan sudah pernah ditanya. ya. Saya juga pernah Lanjut, tanya yang sama. Itu berkaitan menurut saya, Pak Hendrik, berkaitan dengan hukum utama yang diajarkan Yesus, cintailah Tuhan Allahmu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan, dengan akal budimu dan segala macam dan seterusnya. Ya, betul. Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita udah melakukan itu, kita pasti berkenan, ya kan? Ya. Dan kasihlah sesamamu. Itu dari semua hukum kan itu intinya, Pak. Ya, betul. Jadi kita ini sebenarnya diciptakan Tuhan. Kalau kita baca baik-baik proses penciptaan, ya, kejadian, ada yang tahu nggak kita disuruh ngapain? Mengisi bumi. Bekerja. Mengisi bumi, bekerja, apalagi? Mengisi maksudnya beranak cucu ya? Iya. Ya, terus? Terus apa lagi? Kalau saya sih, Mengus. Tuhan ciptakan kita untuk mewakili Dia untuk mengelola bumi ini. Itu bahasanya bagus tuh, mengelola. Karena apa? Karena itu Alkitabiah. Kalimat mengelola itu Alkitabiah. Dia untuk mengelola taman. Itu ada. Ya, ayatnya ada, mengelola taman. Jadi kita diberikan tugas untuk mengelola taman. Ya. Apalagi kita disuruh makan apa aja bebas, tapi nggak boleh makan yang itu. Ya. Lalu yang paling penting adalah kita diberi kuasa. Itu yang paling penting. Kita diberi kuasa, ya, terhadap seluruh ciptaan Tuhan, seluruhnya. Bukan satu, tapi semuanya sebumi dikasih kuasa. Berkuasalah atas bla 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 bla. Semuanya. Ya. Yang itu yang Pak Freddy ngomong sampai mulutnya berbusa, sampai makan jalan ke otek, tetap aja nggak didengar. Sambil makan jalan ke otek ngomong ini berbusa. Kita tuh punya kuasa. Gitu. Kita ini punya kuasa. Dari hari mula-mula penciptaan kita diberikan kuasa. Tapi bagaimana kita bisa jadi punya kuasa itu? Karena kuasa itu sudah dialihkan kepada si setan dan diambil kembali oleh Kristus. Sekarang bagaimana kita bisa mengambil alih kuasa itu? Satu-satunya jalan yaitu kita harus ada di dalam Kristus yang sudah mengambil alih kuasa itu. Pada saat kita sudah percaya, kita sudah bertobat, hidup benar, sesuai dengan ciptaan mula-mula, maka kekuasaan itu akan ada lagi. Tapi bukan kita yang berkuasa, tapi Kristus yang ada di dalam hidup kita yang berkuasa. Ada amin? Amin. Maka dikatakan di dalam buku Yakobus, jadilah pelaku firman. Apa artinya pelaku firman? Artinya firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, Yohanes 1 dikatakan firman itu menjadi daging dalam Kristus. Artinya, kalau kita ada Kristus di dalam hidup kita, berarti ada firman yang hidup di dalam hidup kita. Kalau ada firman yang hidup di dalam hidup kita, berarti apa kata Tuhan tentang firman? Allah berfirman, jadilah ini. Allah berfirman, jadilah itu. Allah berfirman, jadilah ini. Maka firman yang hidup itu yang menjadi kuasa dalam hidup kita. Dan kuasa itu bisa kita pakai apa saja.
Kalau kita sudah mengerti sampai di situ, maka Pak Freddy sampai berbusa-busa ngomong. Jangan bentar-bentar ketemu pendeta besar, pendeta hebat, Pak, tolong doain saya. Ketemu pendeta yang besar yang lebih hebat lagi, Pak, tolong doain saya. Ketemu lagi yang lebih dahsyat lagi, Pak, tolong doain saya. Padahal kita sendiri bisa doa ya. Padahal kita punya kuasa lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Bayangin. Gitu loh. Ini loh yang harus kita ketahui dan harus kita sadari. Bahwa kita ini diciptakan Tuhan penuh kuasa. Tapi karena kedegilan hati kita, karena kebodohan Adam, kita bisa nyemplung ke dalam tipu muslihatnya si iblis. Tapi Ngomong puji kuasa, syukur Pak. kepada Banyak orang Kristen kalau lihat orang kerasukan setan, Pak. Lari, Pak. Termasuk saya. ya begini Pak. Itu setannya Karena pindah. karena begini. Karena kita ini sudah dicekokin, terutama di Indonesia ya. Kita sudah dicekokin bahwa setan itu serem, setan itu kuat, setan itu berkuasa. Selalu dicekokin bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun kita dicekokin hal-hal demikian. Tidak pernah ada satu kultur atau satu tradisi mengatakan Tuhan itu menyeramkan, Tuhan itu benar-benar menakutkan, Tuhan itu berkuasa lebih dahsyat daripada setan. Sehingga ketakutan kita pindah dari setan ke Tuhan. Sehingga orang lebih takut sama setan daripada Tuhan. Tuhan suruh jangan narkoba, semua pada narkoba. Tapi lagi narkoba, lihat setan, bisa kabur. Bingung kan? Lebih takut sama setan daripada Tuhan. Karena kita sudah dicekokin yang namanya setan kuat. Sejak saya mengerti siapa Tuhan saya merubah pola pikir saya. Setan itu bukan setan, itu cuma nama, tapi dia sebuah malaikat. Kalau kita bicara malaikat, kita nggak pernah takut. Kenapa? Malaikat mau mukanya serem kayak apa, mau rambutnya panjang kayak apa, saya nggak ada takutnya. Kenapa? Karena saya menganggap dia sebagai malaikat. Pembantunya Tuhan yang diusir. Kalau dia bilang pembantu yang diusir dari rumahnya, berarti pembantu kurang ajar. Gitu loh. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa izin Tuhan. Ingat omongan saya. Dari mana kita tahu? Dari Ayub. Dia mau merusak manusia, dia harus minta izin sama Tuhan. Ingat itu. Bukan berarti Tuhan mengizinkan perbuatan-perbuatan jahat. Bukan. Tapi Tuhan memakai si setan untuk menguji kita. Berikan ceramah. Yang saya katakan nomor satu adalah, jadi orang Kristen jangan sia-sia. Ya, jangan sia-sia. Jadi orang Kristen tuh harus, apa ya bilangnya ya? Ya pokoknya jangan sia-sia lah. Aduh, ini kunci, kunci kantor, kunci toko ada di mobil sebelah satu lagi. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Sehingga, apa itu namanya, apa bilangnya, ya maksudnya jadi orang Kristen nggak sia-sia kita mengerti kenapa kita jadi orang Kristen, kenapa kita dituntut untuk membaca firman Tuhan, dituntut loh. Dulu saya baca firman Tuhan malas beneran, malas banget dah. Pendeta udah ratusan ribuan pendeta dari saya kecil sampai sekarang, ribuan pendeta kalau ngomong nggak jauh-jauh dari baca Alkitab, sudah baca Alkitab, tapi kita nggak pernah mau baca juga asal-asalan, lewat aja. Tapi setelah belajar dengan baik, kita selidiki baik-baik, bacanya jadi kita beda. Kalau kita bacanya beda, baik-baik, jadi seru. Kenapa ya Tuhan jawab begini? Kenapa ya Tuhan ngomong gini? Seperti tadi pengkhotbah. Kita bertanya dalam hati kita. Ternyata ada pertanyaan begitu. Waduh, ini pertanyaan udah 4.000 tahun yang lalu umurnya. Berarti pertanyaan ini sudah ditanya manusia 4.000 tahun yang lalu. Lalu banyak orang zaman sekarang bilang gini, mana Yesus datang, mana? Ngomong doang, omdo katanya.
Alkitab itu tukang tipu, Alkitab Yesus tukang tipu, bilang mau datang dari tahun 0, katanya Yesus lahir tahun 0 ya. Sebenarnya bukan tahun 0, tahun 3 gitu. Anggaplah tahun 0. Sekarang 2023, udah 2023 tahun. Kan nongol-nongol Yesus. Mana buktinya? Orang bapak dari kakek saya punya kakek udah mati, sekarang kakek saya juga udah mati, sekarang bapak saya udah mati, tinggal saya. Yesus nggak datang-datang. Ada nggak pertanyaan gitu 2000 tahun yang lalu? Ini pertanyaan 2023. Pertanyaannya 2000 tahun yang lalu ada nggak tanya begini? Ada. Ada. Di mana? Buka 2 Petrus. 2 Petrus pasal 4 kali. 2 Petrus 3. Ibu ada yang bisa bacain? 2 Petrus 3 ayat 4 kalau nggak salah. Pokoknya ya 4 lah mungkin. 4 atau 5. Ada bisa tolong bantuin baca 2 Petrus 3. Saya lagi nyetir soalnya. Kalau nggak saya yang baca, saya mah orang gitu. Nggak perlu orang bacain kalau nggak penting-penting banget. Dua Petrus Ada 3 berapa, Pak? 4 kali. 4 atau 4 bunyinya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Betul, Pak, itu ayatnya. Iya. Iya, sama. Mana janji kedatangannya? Ngomong doang, Om Do. Dari dulu sampai sekarang, bapak-bapak leluhur udah pada mati katanya. Mana katanya nggak datang-datang. Nggak datang-datang. Sampai sekarang nggak datang-datang. Mana Yesus nggak datang-datang. Pak Yos, masih denger nggak omongan saya? Masih denger Pak Yos? Dengar. Saya tanya Pak Yos, kalau ada ini Pak Yos ini kan orang yang apa namanya public ini ya, public Figur. Public figure. Nanti kan pasti banyak bertemu orang. Nanti ada orang nanya, Pak Yos kan orang Kristen. Oke, saya tanya, Yesus ngomong dari dulu sekarang nggak datang-datang. Pak Yos jawabnya gimana? Ya itu rahasianya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri tidak tahu kedatangan dan 2 kali. Itu kan Kalau itu yang kita pelajari itu kan, terus. Ternyata ada jawabannya, Pak. Ya. Itu kan pertanyaan yang kita sering dengar, sering jawabnya itu karena rahasia Bapa di surga. Ternyata ada jawabannya, Pak. Jawabannya yang paling tepat buat orang-orang kayak begini. Kitab itu nggak pernah salah, Pak. Orang tanya, dijawab. Nggak ada buku-buku yang lain kasih pertanyaan nggak ada jawabannya. Ada jawabannya. Ke bawah, Pak. Ayat 20-an, Pak. Coba ayat 20-an. Kalimat pertamanya karena kesabaran. Anggaplah sebuah kesabaran. Ayat yang sama ke bawah. Itu jawaban, dijawab. Beneran. Tolong, Pak. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Itu jawabannya. Anggaplah kesabaran Tuhan itu, apa dikatakan? Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan untuk bertobat. Untuk selamat. Untuk bertobat. Kasih tahu Pak Yos, ingat jawabannya. Oh gitu ya, nggak datang. Saya kasih tahu kamu. Tuhan begitu sabar 2000 tahun nungguin kamu bertobat. Haleluya. Sabar dia. Dia nggak mau datang karena dia mau semua orang yang ada di dunia percaya. Dia mau semua orang mendengar. Dia mau setiap mata memandang dia. Dia mau setiap telinga mendengar suaranya. Dia mau setiap mulut berkata, Engkaulah Tuhan. Amin. Dia tungguin begitu lama, Pak. Dijawab itu, Pak. Alkitab kita tuh dahsyat, Pak. Semua pertanyaan-pertanyaan manusia yang umurnya ribuan tahun, pertanyaan klasik, dijawab. Lalu ada orang bilang, ini karangan manusia. Manusia macam mana yang bisa bikin buku model begini?
Sekolah SD aja nggak lulus loh, bilang mau bikin buku kayak begini. Dijawab. Semua pertanyaan kita dijawab. Jadi kita nggak pernah takut. Maka dari itu ada firman Tuhan di kepala kita. Segala pertanyaan itulah hikmat. Hikmat itu dikatakan dalam Amsal adalah permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan. takut sama Tuhan. Itu doang satu. Kalau kita sudah takut sama Tuhan, kita mau dengar suaranya. Bagaimana caranya kita mau dengar suaranya? Yaitu dengan membaca firman-Nya. Dan setelah kita membaca firman-Nya, kita menjadi pelakunya. Bukan hanya bukan dengar doang, tapi kita jadi pelakunya. Yesus dalam hidupnya, ya selama 3,5 tahun melayani. Kalau kita boleh jujur nih, semua yang dikatakan Yesus itu ada di perjanjian lama. Dia ngomong pakai firman Tuhan. Maka dikatakan siapa orang ini ngomongnya penuh kuasa. Karena yang dikatakan firman Tuhan ada kuasanya. Dan saya tinggal copy paste apa yang Yesus lakukan. Maka dari itu kalau saya berani ngomong, langsung saya jawab dengan firman Tuhan. Saya udah gak ada takutnya. Kenapa? Mau salah jangan salahin saya. Salahin firman Tuhan yang kamu baca. Berani nyalahin firman Tuhan? Kan gitu. Mau tanya Pak, Silakan Pak. kan tadi Pak bilang kita ada diciptakan di dunia tuh diberi kuasa, ya. Dan kuasa itu diambil oleh iblis dan kuasa itu kembali diambil oleh Yesus Kristus waktu di dunia. Pertanyaan itu saya percaya, ya. Pertanyaan saya, apakah iblis masih berkuasa setelah Yesus ambil? Tergantung Pak, kuasanya kuasa apa dulu? Ya itu pertanyaan yang saya tidak kuasa. Kan kuasa kan universal ya. Sekarang gini, kalau kuasa atas bumi ini, ya, sebentar, setan nggak ambil, setan dikasih. Percaya nggak setan dikasih? Dia nggak ambil, dia dikasih. Jadi apa yang Yesus ambil kuasa? Kehidupannya, nyawa. Kuasa atas bumi ini, ya, dan maut. Yesus menang atas kuasa maut. Betul? Itu yang diambil. Ya. Itu kuasa yang terbesar yang diambil. Ya. Bahkan buku apa ya? Ibrani, kalau nggak salah Ibrani. Ya. Mengatakan Yesus datang untuk menghancurkan perbuatan iblis. Jahat. Iblis. Ya, perbuatan iblis. Ya. Jadi itu datang untuk menghancurkan perbuatannya. Ya, perbuatan iblis yang membuat kita hidup dalam bergelimang dosa. Ya. Sehingga kuasa dosa itu dipatahkan, dikalahkan, dan diambil kembali. Ya. Jadi kekuasaan maut itu diambil oleh Tuhan Yesus, itu adalah kuasa yang paling. Setan udah nggak berkuasa lagi, ya, dalam hal ini. Tapi dia berkuasa atas bumi ini karena apa? Karena upah yang sudah dilakukan oleh Adam. Yaitu apa? Maut. Mau Paulus kek, mau Petrus kek, mau Yohanes kek, orang-orang suci model bagaimana, semua harus mati. Karena itu adalah upahnya. Upah dari dosa itu sendiri. Ya. Dan yang kalau iblis itu kuasanya dikasih. Siapa yang kasih? Ya Adam. Siapa lagi? Ada nggak ayatnya? Kalau iblis dikasih kuasanya, ada nggak ayatnya? Ntar ditanya sama ibu Sonya, di mana Pak ayatnya? Kalau setan dikasih kuasa. Buka Lukas 4. Ibu Sonya bisa bantu buka Lukas 4. Ayat, coba cari yang tulisannya begini.
segala kuasa yang diberikan kepadaku. Oh. Segala kuasa. Aku akan berikan kuasa yang sudah diberikan kepadaku kepadamu. Ayat 6. Ayat 6 Ayat 6, kata silakan. iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Itu kata iblis ya. Betul. Pertanyaannya kan dikatakan kuasa itu diserahkan kepada dia. Siapa yang serahin? Siapa yang kasih? Allah. Hah? Siapa yang kasih kuasa itu? Adam. Adam. Tuhan menciptakan Adam, diberikan kuasa itu dikasih ke setan. Jatuh di tangan setan karena dia mengelabui si Adam. Kan gitu. tadi Pak Hendrik bilang setan tidak ada tapi malaikat kan? Bagaimana? Tadi kan dikatakan setan itu tidak ada, tapi malaikat. Oh, malaikat yang dibuang. Cara pandangnya, Bu. Cara pandangnya. Maksudnya kalau dianggap sebagai malaikat, kan kita nggak perlu takut. Karena selama ini kita dari kecil sudah ditakut-takutin setan, mukanya begini, belakangnya bolong, rambut panjang. Nah, tetapi menurut Hendrik, kalau kita anggap dia malaikat aja, apa yang harus ditakuti? Dia pesuruhnya Tuhan, gitu maksudnya. Jadi bukan Hendrik bilang setan nggak ada. Gitu. Dan memang disebut naga itu yang disebut setan itu di Wahyu berapa ya? Wahyu 12 atau Wahyu berapa? 20 kali. Itu disebut begitu. Naga yang disebut setan gitu. Jadi setan itu sebutan sebenarnya, tapi dia malaikat sama kayak Gabriel kayak itu. Cuman dia karena kita sudah dicekokin dengan yang demikian, ya udah kita lihat setan kabur karena kita takut. Kita takut karena kita nggak punya Tuhan. Gitu. Kalau kita kenal Tuhan kita, Tuhan kita dahsyat luar biasa, takut apa? Jadi Pak 1 Hendrik, Yohanes 5. Pak Hendrik. 1 Yohanes 5 ada tuh yang Hendrik omong. Ya coba Pak, bacain Pak 1 Yohanes 5. Ya Ibu tanya dulu, nanti lupa Ibu. Kenapa Bu? Oh iya. Jadi Pak Hendrik kan tadi waktu pada permulaan minta kepada kita membuat pertanyaan apa yang ada di pikiran kita, ya kan? Tapi kemudian dijelaskan dalam perjalannya waktu Zoom ini, dijelaskan bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab sudah berbicara tentang kita harus bagaimana, ya kan? Hidupnya kita harus bagaimana dan sebagainya. Artinya kita tidak perlu lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi jujur saja saya, ya kan? Jujur saja saya, terkadang ya ada pertanyaan begini. Saya suka bertanya begini. Kalau lihat orang hamil besar, saya bilang, aduh kesiannya ini perempuan hamil besar, 9 bulan dibawa, muntah-muntah, mual, tidak bisa makan, terus melahirkan sakit, kemudian membesarkan anak, bayi sampai dewasa, kemudian setelah dewasa anaknya kurang ajar. Nah, itu kadang ada dalam diri pertanyaan saya melihat orang ibu-ibu yang hamil, karena saya melihat ada orang yang durhaka sama orang tuanya. Nah, bagaimana ini nasib ibu-ibu yang diberikan kesempatan oleh Tuhan menikah dan mempunyai anak dan hamil, akhirnya diperlakukan seperti itu oleh anaknya yang durhaka. Gimana itu Pak Hendrik? Pertanyaan kepada Ibu Sonya. Kalau Ibu Sonya lihat pertanyaan buat Ibu Sonya. Saya harap Ibu Sonya menjawabnya dengan jujur. Kalau Ibu Sonya melihat seorang anak yang kurang ajar, misalnya anak SD,
kurang ajar, ngomong sama Ibu Sonya kurang ajar ngomongnya, ya, bahasanya kasar. Nomor satu yang keluar dari mulut Ibu apa? Jangan bicara seperti itu. Demikian. Coba ada yang bisa lebih jujur lagi? Nomor satu yang keluar dari mulut kita apa? Kalau ketemu Bapaknya anak. siapa? Orang tuanya Orang siapa? tuanya siapa? Ini anaknya siapa sih? Kurang ajar banget. Apa nggak diajarin sama bapak mamanya? Hmm. Betul? Kita nggak akan bisa bilang, anak sini anak ya, kamu nggak boleh ngomong gitu, kurang ajar. Anak tambah kurang ajar, lu siapa? Emak gue juga bukan. Digituin kan? Tapi kalau kita bilang, ini bapaknya siapa sih nih? Emaknya siapa sih nih? Orang tuanya siapa sih? Jadi, kalau ada anak bisa macam begini, nomor satu yang disalahin adalah orang tuanya, bukan Tuhan. Ya kan, segala sesuatu atas izin Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan si anak ini durhaka kepada orang tuanya, membuat orang tuanya mengeluarkan air mata, sakit hati? Pertanyaan begini, Bu. Apakah Tuhan benar-benar mengizinkan seorang anak kurang ajar sama orang tua? Bukankah anak itu titipan dari Tuhan? Tanggung jawab kita manusia Dia untuk melarang. bisa Dia supaya melarang di hukum Tuhan kelima, Pak. Nggak mungkin dia izinkan. iya. Hukum Matilah kelima orang. harus hormat sama orang tua. Betul? Tuhan memberikan kita anak sebagai tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apa? Nomor satu, supaya anak ini takut sama Tuhan. Udah gitu aja. Pernah nggak kita dalam hidupnya mengajarkan anak ini takut akan Tuhan? Oh sudah, saya sudah ngomong sama dia ke gereja, takut sama Tuhan. Tapi kenapa bisa nggak takut? Kenapa? Karena orang tuanya juga nggak takut. Dagangnya masih nipu. Bapaknya masih begini. Tiap hari berantem ibu, mama, bapak. Bapaknya selingkuh sama orang lain. Kan gitu? Itu berarti hukum sebab akibat ya. Tabur tuai. Bukan masalah sebab akibat tabur tuai. Ada nggak di Alkitab orang yang ngajarin anak dengan baik? Ada nggak? Ada. Siapa? Dipukul. Di Amsal kan? Yang ngajarin anak dengan baik dari pertama-tama itu cuma Abraham. Abraham tuh ngajarin anak sampai anak yang namanya si Ishak itu umurnya udah 30 tahun. Diikat, mau dipersembahkan, diem aja. Oh, ketaatan. Taat. Anaknya bisa aja kabur bisa. Bahkan waktu dikatakan sama anaknya, Pak, kayu bakar ada. Tempatnya ada. Kambingnya mana? Kata Abraham, jangan khawatir. Tuhan akan siapkan kambingnya. Anaknya cuma bilang apa? Yes sir, yes boss. Udah. Dia diikat, dia diem aja. Kenapa? Dia tahu bakal ada kambing yang akan disiapkan Tuhan. Dan terbukti kambing itu ada. Dia ngajarin anak bagus, bener itu. Tadi ada yang sebut Timotius tuh. Siapa tuh barusan? Saya dengar. Yang ngomong tadi siapa tuh? Timotius. Ada Timotius. Ada. Betul. Timotius betul itu jawabannya 100. Rawon. Oh, istrinya Rawon. Itu betul jawabannya. Kenapa? Karena dipuji oleh Paulus. Engkau belajar dari ibumu, juga dari nenekmu, Louis. Mamanya. Tuh. Ya, itu diajarin. Jadi yang dipuji sama Paulus tuh ibunya. Bahkan bukan hanya ibunya saja, neneknya dipuji. Kenapa? Ini 3 keturunan ngajarin orang bener. Hasilnya Timotius. Beneran. Gimana tuh? Betul? Jadi kalau ada anak kurang ajar sama orang tua, yang kita lihat dulu siapa? Atasnya. Atasnya yang kita lihat, bukan bawahnya.
Gitu loh. Dia belajar dari mana? Dia kurang ajar kalau bukan dari orang tuanya sendiri. Kan gitu, Bu. Betul nggak, Bu? Nanti ujung-ujungnya kalau pertanyaan Ibu dikembangkan nih, kalau dikembangkan, ini pertanyaan kayak gini bisa berkembang. Berkembangnya apa? Kenapa Tuhan orang Kristen baik-baik naik pesawat, jatuh pesawatnya? Bisa begitu nanti perkembangan pertanyaannya. Oh, yo, sama. Betul, Bu? Oh, gozaimasu. Masih. Kenapa Tuhan kirim tsunami? Kenapa Tuhan kirim tsunami? Iya, betul, betul, Nanti ke sana larinya. betul, Betul? betul. Bu, kenapa saya bisa berpikir demikian? Saya udah tanya orang, bukan satu orang, Bu. Ratusan. Kenapa saya tahu? Tapi Terus kita nggak pernah jawabannya bertanya. yang paling tepat apa? Pertanyaannya, kenapa ada tsunami? Bukan karena kenapa Tuhan kirim tsunami. Kenapa ada tsunami? Kenapa? Kenapa ada kelaparan? Karena manusia Musibah sendiri, Bu. Karena Iya, manusia, alam. Bu. Manusia yang bikin. Alam ini dulunya bagus, tapi dirusak manusia. Ya kan? Pohon bagus-bagus untuk melindungi angin ditebang semua. Ya kan? Laut bagus-bagus dituruk di ini, di ono, macam-macam. Lalu bisa kelaparan. Kenapa bisa kelaparan? Karena pemerintahnya rakus. Pemerintahnya rakus. Rakyatnya dia nggak mau lihat. Yang penting gue kaya. Diambil sama bangsa lain. Apakah itu salah Tuhan? Bukan. Salah manusianya. Yeremia 29 ayat 11 harus kita pegang baik-baik. Yeremia 29 ayat 11 ada yang hafal? Yeremia 29 ayat 11? Rancangan Ibu hafal nggak? Iya, rancangan itu. Tuhan nggak pernah merancangkan kecelakaan, nggak pernah. Ya. Gitu loh. Jadi manusia itu mencoba menyalahkan Tuhan, padahal salah sendiri. Itu sudah terjadi ribuan tahun. Zaman Adam udah salah sendiri, masih nyalain yang lain. Nyalain si Hawa salah, nyalain si ular. Salah-salahan. Ujung-ujungnya Tuhan yang disalahin, kenapa lu ciptain gue? Kan gitu. Kenapa tuh? Si Adam bilang apa? Tuh, perempuan yang lu kasih, alias yang lu ciptain, kasih gue. Nyalahin Tuhan. Lu manusia. Basi. Dengarnya basi. Nggak Ya, sadar kita yang bikin perlu salah dia. kita perlu banyak belajar sih, memang perlu banyak belajar. Harus kata Pak Freddy, database kita tentang firman Tuhan harus banyak. Iya, Sehingga betul. pertanyaan-pertanyaan itu dijawab semua sama Tuhan beneran. Setelah dijawab sama Tuhan, malu kita. Malu sendiri. Karena selama ini yang salah kita. Tuhan ketawa-ketawa aja. Kayak Ayub aja contohnya, Ayub. Koso Jojo, Ayub. Ayub gitu, Ayub. ¿Qué pasa, chingón? Ayub gitu, Ayub. Cincimbao. ¿Qué pasa, jadi? Oh, ya, Mas. Uy. Gitu. Mungkin penting itu membaca 1 Yohanes 5 itu. Ya, silakan, Pak. Ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3, 4, 5 supaya paham sebagai Saya orang baca, Pak, Kristen. ya. Saya baca Ya. atau 1 Yohanes 5 ayat 3, 4, dan 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iya, Ini dia itu jawaban kan Pak huruf kecil. Iya. Jadi kalau Siapakah kita? itu, Siapakah kita ya? nah itu
Jadi yang 5 itu kan penegasan itu. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia huruf kecil yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau kita percaya Yesus adalah anak Allah, berarti kita mengalahkan dunia. Gitu loh. Jadi jangan takut sama dunia, dikit-dikit begini, dikit-dikit begini. Nah, berarti Mantap, kita Pak Fendi, tidak mantap. percaya Tuhan Yesus. Nah, itu penting dipahami orang Kristen. Supaya Betul. jangan sedikit-sedikit alasan begitu loh. Wah, ini Hmm. begini, ini mesti doa. Ya enggak lah. I'll be here Kita ya. kalau sudah percaya Yesus adalah anak Allah, kita yang injak-injak dia gitu. Jangan sampai masalah dunia injak kita gitu loh. Kira-kira gitu besarnya. Jadi kita orang Kristen harus memahami kalau kita benar-benar sudah percaya dia adalah anak Allah, ya kuasa kita mengalahkan dunia. Kalau enggak ya kita enggak percaya, begitu aja, kebaliknya. Ibu Makasih, Ayu Pak Fendi. dipanggil Pak Hendri. Ya, Terima kasih, ya Pak Sonia. Fendi. Terima kasih. Iya, sama-sama.